Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elda Junita dengan NIM 2114040005. Di sini saya akan membacakan dan menafsirkan hadis ke-11, yaitu tentang hak jalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fit turqati. Qalu ya Rasulullah ma lana budda min majalisina tatahaddatsu fiha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza abaitum illa al-majalisa fa'tut tariqu haqqahu. Qalu wa ma haqqahu? Qala ghaddul bashari wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sadaqallahul azim. Selanjutnya saya akan menerjemahkan perkata dari hadis ini. Hadithu Abi Sa'idin, hadis yang berasal dari Abi Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, iyyakum, hindarilah olehmu, wal julusa, duduk-duduk, fit turuqati, di jalan-jalan. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malana, apa yang menjadi penghalang bagi kami? Malana buddu, apa yang menjadi penghalang bagi kami? Min, dari majalisina, majelis kami. Natahaddatsu, kami membicarakan hal penting. Fiha, padanya. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faida, maka apabila, abaitum, kamu enggan, illal majalisa, tapi kamu mesti duduk di situ. Fa'atu, berikanlah olehmu, at-tariqa, kepada jalan itu, haqqahu, haknya. Qalu, mereka berkata, wa ma haqqahu, dan apakah hak jalan itu? Qala, Nabi menjawab, ghaddu, memelihara, al-basri, pandangan, wa kafful adha, dan menahan perbuatan yang menyakitkan, wa raddus salam, dan menjawab salam, wal amru bil ma'ruf, dan menyuruh berbuat baik, wan nahyu 'anil munkar, dan melarang berbuat mungkar. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Ahmad. Dalam hadis ini yaitu hadis hak jalan, yang mana hadis ini menjelaskan tentang adab duduk di pinggir jalan jika terpaksa. Tapi pada dasarnya di sini kaum muslimin tidak boleh duduk-duduk di pinggir jalan, apalagi di tengah jalan. Dalam hadis ini disebutkan di jalan malahan ada orang-orang yang saat makan pesta-pesta duduk di tengah jalan, sehingga orang-orang susah jalan atau lewat
Jadi Rasul di sini tepat menyebutkan di jalan. Jadi seorang muslimin tidak boleh atau harus menghindari duduk di jalan, di pinggir, apalagi di tengah. Bagaimana jika seorang itu duduk di jalan karena ada kepentingan mendesak? Maka Nabi menjawab, jika terkena keadaan tertentu harus duduk di pinggir jalan itu, maka kamu harus memberikan hak jalan. Hukumnya pada dasarnya dilarang duduk di jalan. Contoh, anak muda pada zaman sekarang yang suka duduk di pinggir jalan. Yang pertama itu menjaga pandangan. Kebanyakan orang-orang yang suka duduk-duduk di pinggir jalan itu karena ingin mencuci mata. Kemudian jangan mengganggu. Yang ketiga menjawab salam. Yang keempat mengajak pada kebaikan. Dan yang kelima melarang kemungkaran. Kemudian kaitan hadis ini dengan pendidikan ialah hadis ini berbicara tentang materi pendidikan. Nah, dalam hadis ini dijelaskan tentang materi pendidikan akhlak, di mana seseorang benar-benar harus menghargai hak orang lain terhadap jalanan umum, yang menghindari diri dari duduk-duduk di pinggir, apalagi di tengah jalan. Dan kalau terpaksa duduk di situ, dia berakhlak sedemikian rupa. Dia menjaga pandangannya, tidak mengganggu, menjawab salam, mengajak pada kebaikan, dan mencegah dari perbuatan mungkar. Kemudian ayat ini juga mencontohkan metode belajar, yaitu metode tanya jawab, di mana sahabat bertanya, Nabi menjawab, diskusi di situ. Jadi seorang guru mengajarkan kepada muridnya dengan jalan berdiskusi. Hadis ini juga berbicara tentang kurikulum, di mana isi kurikulum itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan atau materi dengan tujuan dari mengajarkan itu. Pertama, ditegaskan tidak boleh duduk di jalan. Ketika suatu saat masyarakat itu punya kebutuhan yang lain, tidak mungkin dia tidak duduk di pinggir jalan. Kemudian dirubahlah atau dirombaklah kurikulum itu. Jadi ada fleksibilitas dan pengembangan. Tujuan belajar itu yang semula A, kemudian sedemikian kepentingan B, keduanya tentu, maka dirubahnya. Tetap mengacu pada tujuan yang sama. Jadi yang dijelaskan dalam hadis ini semoga kita bisa mempelajari hal-hal yang dicontohkan pada hadis ini. Demikian penjelasan hadis kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.